Assalamualaikum. Di mana? Di Bangil. Di jalan. Bangil deh. Bangil. Pak Gale, aku lagi live Pak Gale. Terus? Ya, saya sih pengen ngobrol aja dengan sampean. Misalnya apa yang selama ini kan ono tingkat kriminalitas juga kan yang terjadi di tengah pandemi bahasa gitu kan. Kita ngambil tema itu Pak Gale. Pak Gale ini kan salah seorang jurnalis juga di Tribun News kan ya, yang sering paling tidak menuliskan yang beberapa kaitannya dengan angka-angka kriminalitas. Ya apa saya ngelihat Pak Gale, rata-rata apa Pak Gale kalau misalnya pelaku-pelaku rata-rata anak muda kan Pak Gale ya, sering terjadi di selama ini loh Pak Gale, selama 4 bulan terakhir ini. Gimana Pak Gale? Melihatnya Pak Gale? Ya mungkin ini sudah live ya? Iya Pak Gale. Kita ngobrol aja santai. Iya. Aku ngobrol kalau makan godo gedang gitu kali. Sudah ngopi? Sudah ngopi? Pak Yogi. Iya. Iya ya. Kalau saya melihat sih tingkat kriminalitas ini kan efek domino dari beberapa fenomena yang terjadi, terutama kan ya pandemi ini kan. Iya. Saya kira pandemi ini kan juga memberikan dampak global, bukan hanya di Pasuruan, di Indonesia, di dunia pun juga dampaknya juga sangat luar biasa. Iya. Memang dari sudut pandang saya pribadi, ketika ngomong soal kriminalitas, memang ada yang memang dia secara hati nuraninya atau secara kepribadiannya itu memang ingin sebagai pelaku kejahatan, nakal ya. Nakal, atau bisa juga menjadi sebagai karena kebutuhan kondisi kepepet. The power of kepepet. Kepepet ya. Jadi banyak beberapa contoh kasus kemarin ketika ada seorang pengedar sabu dan ganja yang dia juga baru mulai berjualan di saat pandemi. Alasannya sih memang karena ekonomi. Jadi dia kehilangan. Pelaku ini baru jadi pemain. Baru. Tapi memang dia sudah menjadi pengguna itu sudah beberapa bulan. Nah akhirnya ketika dia dikeluarkan dari perusahaannya, dia tidak bisa menghidupi keluarganya, tidak bisa membelikan susu anaknya. Akhirnya dia mencobalah untuk berjualan. Ibaratnya satu dayung 2 pulau terlampaui. Artinya gini, gitu ya? Ketika dia butuh untuk nyabu, dia tidak punya uang untuk beli sabu, akhirnya dia berjualan. Ketika dia berjualan, dia dapat untung 2. Dalam satu sisi dia untung secara ekonomi, artinya dia mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang. Dia juga mendapatkan keuntungan dalam bentuk sabu. Jadi dia bahasa kasarannya dia bisa nyabu secara gratis. Nah ini baru. Jadi dia mengaku baru 2 bulan ini berjualan ya saat pandemi lah. Ketika dia dikeluarkan dari perusahaannya, dia bingung mau usaha apa, akhirnya ya itulah muncul. Artinya gini, kepepet ya. Kepepet karena dia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, dia juga ada kesempatan batilnya, itu mungkin jadi itu. Yang kemudian kedua, banyak pelaku-pelaku ini yang juga mungkin yang saya sebutkan tadi, dia memang nakal ya. Artinya nakal itu seperti itu. Mayoritas mereka sudah pernah dihukum, tapi dengan dihukum dia tidak tobat, tidak sadar, tetap berulah kembali. Nah ini yang perlu menjadi catatan. Betul. Jadi anak-anak yang nakal ini yang harusnya ada tindakan yang lebih tegas. Tapi selama ini, selama sampai meliput ya, rata-rata usia mereka ini kan masih muda Pak Gale ya. Usia kita lah bahasanya masih ya. Gitu. Ya mungkin kalau saya melihat kenapa mereka usia muda, mungkin dari pertama mungkin faktornya karena lingkungan ya, karena kalau saya pernah atau orang pernah menyampaikan, kalau kamu pengen soleh ya kumpullah sama orang-orang soleh. Kalau kamu pengen wangi, kumpullah sama orang-orang penjual minyak wangi, kan kira-kira seperti itu. Betul. Ketika mereka salah bergaul, mereka salah berkumpul, akhirnya mereka terlibat. Bahkan mayoritas itu gini, Pak Yogi. Jadi memang anak-anak nakal ini mengajak teman-temannya yang notabene bukan anak-anak nakal untuk bergaul bersama. Nah,
akhirnya mereka terlibat di dalamnya. Mungkin peranan mereka hanya ikut mengantarkan saja atau ikut menonton saja karena mereka tidak beraksi. Tapi secara hukum pidana mereka terlibat turut serta, ya kan? Masuk ke pasal 55 itu. Betul. Jadi saya kira pergaulan yang salah ini yang membuat mereka itu, karena memang banyak sih kayak begal itu contohnya, Ya, ada 5 begal. orang sebagai komplotan sebagai komplotan. Ketika 5 orang ini yang begal asli, begal murni itu mungkin hanya 2-3 orang. Yang sisanya itu mereka mungkin hanya ikut, angka ikut, atau mungkin bisa jadi dia juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diajak minum, terus tiba-tiba diajak beraksi, mereka hanya dikasih uang. Nah, mereka tidak tahu sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Itu soal salah pergaulan. Bisa jadi mereka juga mungkin kurang pemahaman bahwa begal itu juga salah, melanggar hukum dalam hukum pidana ya, dalam hukum Islam juga salah kan gitu. Iya. Ya, kalau tadi sempat kita ngobrol sih sama Pak Awe, Pak Andre ya. Ini hubungannya juga dengan kebijakan pemerintah, terus perhatiannya terhadap keberadaan pemuda-pemuda ini. Saya kan roto angel kok nyambut gawe jadi zaman tadi ada kasusnya ya. Nah, gimana sebenarnya Pak Gali ya, misalnya apakah proses ini juga harus menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk dibukanya prakerja, kayak program-program prakerja. Jadi di Kabupaten kayak Pasuruan ini kan cuma 500, kan sedikit Pak Gali dengan jumlah angkatan kerja kita yang lulus iki lho, sing lulus kan akeh tambahan. Iya, betul. Ya, saya kira memang perlu ada kebijakan atau terobosan kebijakan yang sangat strategis untuk menangani ini, karena memang tidak bisa dibiarkan. Di Pasuruan kalau saya tidak salah, angka penganggurannya kan cukup tinggi di setiap tahunnya, ya kan? Betul. Apa mana saya yang pandemi ya Pak saya? Nah, ketika di pandemi ini kemarin saya dapat data dari Sarbumusi terakhir yang waktu saya ngobrol dengan ketua DPW Jatim itu kan hanya Sarbumusi itu sekitar 5 ribuan atau 10 ribuan buruh yang dirumahkan karena pandemi. Nah, ini kan otomatis ada pengangguran yang dia pengangguran lama notabene, dan ada juga catatan pengangguran yang baru. Nah, otomatis ini kan semakin meningkat. Iya, benar. Saya kira itu perlu memang ada kebijakan. Kerja mungkin kalau 500 ya tidak sebanding lah dengan angka yang di Pasuruan. Ya mungkin perlu ada pelatihan atau pendampingan yang sekiranya itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kemarin saya itu kan pelatihan kan ya gak iso ngumpul-ngumpul ya Pak Gali ya. Pelatihan online ya, terobosan baru harusnya ya. Pelatihan online. Ya Prakerja itu kan memang pelatihan online. Dia kan ada terkoneksi dengan beberapa jaringan. Akhirnya mereka membuat sebuah pelatihan itu. Ya saya kira masih bisa lah diatasi kalau masalah. Itu hanya teknis loh, bagaimana nanti pembagiannya sekiranya ini pengangguran tidak menumpuk. Kalau saya boleh memprediksikan, ketika ini tidak segera diatasi, saya kira akan banyak angka kriminalitas akan semakin meningkat karena memang ya itu tadi orang butuh makan, sedangkan sekarang juga nyari makan susah, nyari pekerjaan juga susah kondisi seperti ini. Nah, ya itu akhirnya angka kriminalitas itu. Tapi yang perlu jadi catatan juga gini, kenapa terjadi kriminalitas? Karena ada kesempatan. Nah, saya kira ketika kita meminimalisir kesempatan untuk para predator jalanan atau siapapun, untuk meminimalisir kesempatan itu, saya kira ya tindakan itu tidak akan terjadi kan gitu. Cuma memang itu rasionya kan juga sangat sedikit loh, ketika kadang kita sudah antisipasi, kita sudah jaga-jaga, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, artinya sepeda sudah dikasih kunci double, sudah dikasih pengaman semuanya, tapi ternyata kemalingan, ya berarti itu memang apes. Betul. Oke, Pak Gali, terima kasih. Selamat bertugas. Siap. Hati-hati di jalan, Pak Gali. Mas Yogi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.